Halo semuanya, selamat datang di podcast Obsesi, obrolan seputar literasi bersama saya Arya Edi Wijaya dan tamu spesial kita hari ini yang akan menemani kita hari ini yaitu Mas Hasbi. Halo Halo, Mas Hasbi, halo gimana semuanya. kabarnya? Oke Mas Hasbi, di sini nanti obrolnya santai-santai aja. Mungkin Oke, nanti siap siap. seputar kesibukannya Mas Hasbi selama menjadi ketua OSIS dan ada kegiatan apa aja sih selama menjadi ketua Oke OSIS tuh oke. apa aja nanti boleh diceritakan. Oke, siap siap. Oke, jadi kalau boleh tahu Mas Hasbi gimana nih kabarnya? Iya, alhamdulillah seperti biasa baik dan juga sehat sentosa. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya Mas Habib itu apa sih hari ini? Kan juga hari libur juga, terus Mas Habib Ya. juga sebagai ketua OSIS, kira-kira ada kesibukan apa sih sebagai ketua OSIS di hari libur ini kira-kira? Ya, tentunya kita meskipun di hari libur ini ya, di hari libur akhir semester ini, Iya. biasanya itu kalau misalkan kita dari OSIS itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menumpuk di bulan akhir ini. Ya di antaranya ada jadi menjadi panitia pelaksana penerimaan siswa baru, kemudian juga ada kegiatan di bulan Agustus untuk persiapan di 17 Agustus, kemudian juga ada persiapan pada saat kegiatan Puncak Semanda Festival, di mana Puncak Semanda Festival ini dilaksanakan untuk memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 2 Porjo yang ke-44. Jadi sebagai bentuk apresiasi dari kami dan juga bentuk cinta kepada SMA 2 dari panitia kepada sekolah, kami menyelenggarakan Semanda Festival di mana sampai detik ini pun masih berjalan untuk prosesnya, masih berjalan untuk kegiatan-kegiatannya dan juga persiapannya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk saya Oke. sendiri ya, kesibukannya ya sama sih sama teman-teman jadi panitia PBDB. Pernah saya pas sesi pertama itu sudah pernah jadi panitia PBDB, kemudian juga untuk saat ini masih lebih ke banyak kegiatan itu di persiapan-persiapan aja sih. Bagian Oke. mungkin di perizinan, kemudian juga pendanaan, kemudian juga pelaksanaan teknis bagaimana dan juga kurang lebih di apa ya, proses-proses yang belum tercapai aja sih, kurang lebih seperti itu. Berarti memang cukup banyak juga tugasnya Mas Hasbi untuk Iya, mempersiapkan dan memperingatan Semanda Fest ini iya gitu juga betul kira-kira. betul. Terus kira-kira kalau misalkan Mas Hasbi ini sendiri kalau misalkan buat liburan selain buat mikirin organisasi itu kira-kira liburannya ngapain sih? Kalau saya ya, kalau saya tuh liburannya tergantung sama teman-teman aja sih. Kalau misalkan teman-teman ada Mmm, yang ngajak saya keluar buat jalan-jalan, ya saya ikut. Tapi kalau oke. misalkan nggak ada, ya saya fokus ke organisasi aja. Oke. Tapi juga kemarin saya juga ada waktu, alhamdulillah bisa libur 1 minggu. Itu saya mengunjungi rumah nenek. Jadi Oke, ya berarti istilahnya kayak mudik lah. keluarga gitu ya, untuk Iya, bertemu keluarga. keluarga. Terus juga kalau untuk liburan yang lainnya, kalau saya sendiri pribadi lebih suka untuk berorganisasi saja di sekolah. Itu juga sebagai refleksi bagi saya, sebagai bentuk apa namanya, euforia bagi saya. Bagaimana saya di sekolah ini bisa melaksanakan kegiatan itu sebagai bentuk kesenangan sendiri dan kebanggaan sendiri bagi saya. Jadi itu sudah sepadan atau sudah imbang lah kalau misalkan dikatakan itu seperti jalan-jalan dengan teman, jalan-jalan dengan keluarga, dan juga me time itu udah imbang lah, udah istilahnya adil lah kalau Iya, misalkan merasakan seperti itu. berarti emang lebih suka berorganisasi ya Mas Iya, Hasbi ya, betul gitu. betul. Terus kan Mas Hasbi kan di OSIS ini kan menjabat sebagai ketua OSIS nih. Kira-kira kalau boleh tahu tugas Mas Hasbi sebagai ketua OSIS sendiri tuh ngapain sih kira-kira kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk tugas ya sebenarnya kalau misalnya untuk tugas itu dibilang susah ya agak nggak terlalu susah, dibilang Gampang juga gampang enggak. juga ada susahnya. Jadi ya tengah-tengah lah. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita diberi tanggung jawab sebagai ketua itu, meskipun kita belum terbiasa dengan jabatan itu, yang paling penting kita yang pertama itu harus tetap konsisten. Bagaimana sebelum kita menjadi ketua itu, orang-orang sudah melihat kita itu, wah ini memiliki kompetensi yang bagus, wah ini memiliki eh, apa ya kayak benih-benih yang bagus untuk menjadi pemimpin. Nah, kita itu harus konsisten. Jangan misalkan kita sebelum jadi ketua itu sudah konsisten, malah setelah jadi ketua kita males-malesan, seenaknya sendiri, dan juga tidak melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Maka dari itu, kalau misalkan kita sudah diberi kepercayaan tersebut, ya sebisa mungkin dilaksanakan dengan baiklah. Apalagi kalau misalkan
maaf nih kalau misalkan benar-benar dari nol itu memang harus belajar terlebih dahulu. Tapi juga harus cepat beradaptasi bagaimana caranya, bagaimana eh, tips-tipsnya kalau misalkan langsung beradaptasi dengan jabatan tersebut, dengan tanggung jawab tersebut harus cepat-cepat beradaptasi. Karena itu kan jabatan itu kan tidak lama ya, hanya 1 tahun. Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk langsung beradaptasi, langsung membiasakan diri dengan keadaan yang ada dan juga kurang lebih ya harus menerima tanggung jawab tersebut. Kemudian kalau misalkan untuk tugas sendiri ya, kalau untuk tugas sendiri seperti biasa sih, kalau misalkan saya ya yang pertama memutuskan kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan ya kita mencari jalan tengahnya, kita yang memutuskan kalau itu sebagai ketua harus seperti itu, harus berani ambil resiko dengan keputusan yang diambil dan juga harus berani tanggung jawab kalau misalkan sewaktu-waktu terjadi kesalahan, terjadi permasalahan ulang dan juga harus bisa menyelesaikannya kembali. Kemudian juga harus bisa mengkoordinir teman-temannya yang sama-sama timnya itu harus bisa dikoordinir bagaimana caranya harus melaksanakan strategi yang kita punya. Bagaimana caranya harus melaksanakan jalan yang mereka pilih dan bagaimana caranya harus menjalankan program-program yang mereka buat. Jadi kita harus tetap mengingatkan, mentoring terus dan juga harus tetap diawasi terus bagaimana program itu berjalan dan juga yang lainnya. Kemudian juga memimpin seperti rapat umum juga biasanya pas ada rapat besar harus juga ada ketua OSIS sebagai ketua panitia tersebut dan juga kalau untuk selebihnya sih sama sih tanggung jawabnya sama teman-teman yang lainnya mungkin diisi apa dan juga kalau misalkan bisa itu memberikan tanggung jawab ketuanya itu ke teman-teman yang lainnya agar memiliki Pengalaman juga. pemahaman yang sama, kemampuan yang sama dan juga memiliki skill pemimpinan yang baik untuk Oke. teman-teman yang lainnya gitu sih. Jadi tetap mikirin teman-temannya juga gimana cara memiliki jiwa leadership gitu ya Mas Iya, ya. betul Oke. harus. Terus kira-kira perasaan Mas Hasbi itu gimana sih pas ternyata Mas Hasbi itu dinobatkan sebagai ketua OSIS pada periode 2023-2024? Kira-kira gimana Mas? Sebenarnya kalau misalkan Nyangka nggak untuk sih? iya, sebenarnya kalau misalnya untuk saya sendiri ya, awalnya itu saya memang kayak pengen lah misal jadi ketua OSIS gitu, menjadi ketua suatu organisasi itu memang ada keinginan dari saya. Terus juga selama 1 tahun itu sebelum saya dilantik menjadi ketua OSIS, itu memang saya berusaha memberikan yang terbaik, berusaha untuk bekerja keras dan juga optimis dan juga konsisten terhadap apa yang saya lakukan dari awal hingga akhir. Jadi mungkin buat grafiknya itu Naik. rata terus. Kalau misalkan udah di atas ya rata terus. Kalau misalkan masih Oke. agak bawah ya agak dinaikkan tapi jangan terlalu naik. Tapi harus ada kenaikan lah. Tapi diusahakan jangan sampai turun. Kalau perasaan saya sendiri yang pertama itu ini pengalaman pertama bagi saya dan alhamdulillah sebelum saya masuk dunia perkuliahan saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi ketua OSIS dan saya sangat senang dan bangga sekali dengan diri saya. Apalagi ini menjadi modal saya nantinya untuk bisa masuk ke perkuliahan dengan berbaur dengan teman-teman yang lainnya, terus masuk ke organisasi masyarakat. Yang penting saya yang paling bangga itu saya sudah mendapatkan modal-modal tersebut yang sudah saya perlukan, yang sudah saya butuhkan, saya sudah dapatkan di sini. Kalau untuk perasaan saya sendiri, yang pertama itu haru ya. Pertama haru, kemudian juga saya nggak menyangka sih bisa langsung jadi ketua OSIS periode 23-24. Apalagi kan pada saat itu kan teman-teman saya juga ada nih yang punya kompeten, Benar. yang baik juga, lebih baik dari saya juga ada. Tapi alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa memimpin suatu organisasi dan saya sangat bersyukur, sangat senang sekali dan rasa syukur saya implementasikan untuk bisa memberikan yang terbaik buat organisasi. Oke, bagus banget itu. Terus kira-kira buat Mas Hasbi sendiri kan sebelum menjadi ketua OSIS kan mesti ada langkah-langkah yang harus diambil untuk menjadi ketua OSIS. Kira-kira boleh tahu nggak sih kayak strategi-strategi apa yang dikeluarkan Mas Hasbi untuk menjadi ketua OSIS gitu? Iya. Kalau untuk strategi sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Untuk strategi itu
mungkin rata-rata dipakai orang kurang lebih juga seperti ini sih. Kalau misalkan kita sudah niat nih, sudah niat untuk menjadi pemimpin organisasi dan juga itu dipilih dari masyarakat atau dipilih dari mungkin voting dan yang lainnya. Yang pertama tuh kita jangan langsung apa namanya fokus di akhir aja, tapi kita harus mempertahankan, harus mengusahakan itu dari awal. Jadi dari awal kita jabatan, dari awal kita diberi kesempatan yang belum setinggi ke ketua ini, kita harus konsisten terlebih dahulu. Kita harus belajar beradaptasi, kemudian juga harus memahami tanggung jawab dan juga tugas-tugasnya. Kemudian setelah itu kan orang-orang juga melihat, wah ternyata orang ini memiliki kompetensi yang bagus. Orang ini memiliki benih-benih yang bagus untuk menjadi pemimpin. Jadi kalau menurut saya untuk tips and triknya itu kalian harus konsisten dulu dari awal, harus menunjukkan yang terbaik dulu di awal dan juga sampai akhir harus menunjukkan hal-hal positif yang terbaik dan juga yang baik sih bagi mungkin buat manfaat untuk orang lain dan juga membantu sesama dan juga mungkin berani bertanggung jawab aja sih biar lebih dipercaya untuk orang-orang itu memilih kamu sebagai pemimpin dan juga enggak salah dan juga enggak menyesal memilih kamu nantinya kalau misalkan kamu jadi pemimpin. Kayak kurang lebih seperti itu Jadi sih. do the best gitu ya intinya. Iya. Terus kan kalau boleh tahu sebelum Mas Hasbi menjabat jadi ketua OSIS ini apakah punya basic dalam berorganisasi mungkin ya di SMP atau di mana gitu selain di sekolah ini? Kira-kira udah ada belum sih? Kalau untuk basic organisasi ya sebelumnya itu saya dari TK, SD itu nggak kenal yang namanya organisasi itu apa, nggak Oke. kenal. Terus juga naik ke SMP, saya dipilih menjadi organisasi kelas. Pada saat itu saya mentargetkan untuk menjadi ketua kelas, tapi belum rezeki saya, malah saya menjadi bendahara pada saat SMP. Kemudian pas pembukaan OSIS, penerimaan OSIS itu kelas 8. Alhamdulillah itu kan dipilih ya. Alhamdulillah nama saya ikut di Terpilih. dalam daftar-daftar nama orang itu, yang daftar-daftar orang yang ikut organisasi OSIS dan itu pengalaman pertama kali saya masuk organisasi sekolah. Pertama kali. Dan itu pun sepertinya pertama kali juga saya mengikuti seluruh organisasi. Jadi benar-benar first time saya ikut organisasi pas OSIS itu, OSIS SMP pas saya kelas 8 itu. Dan saya pada saat itu sedikit kecewa sih ya karena pada saat itu kenapa saya dipilihnya itu pas COVID. Oh, Iya kan? oke. Jadi Ya. kurang banyak Iya, kegiatan betul mungkin gitu ya. betul. Pas dipilih pas COVID, kita kegiatan dibatasi dan juga pertemuan kita dibatasi. Iya, benar, Saya benar, kurang 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 banyak, puas. iya, kurang Ya, puas. kurang puas dengan apa yang saya terima pada saat itu. Oke. Kemudian kelas 9 saya purna dan alhamdulillah saya itu diberi kesempatan sama teman-teman sama wali kelas itu jadi ketua kelas. Oke, jadi Iya. diangkat ketua kelasnya di kelas 9-nya Iya gitu. betul di Oke. ketua kelas di kelas 9-nya dan pada saat itu sepertinya untuk COVID itu sudah agak turun ya, Iya, agak iya, turun iya, terus iya. juga untuk kegiatan sudah mulai berjalan dan paling tidak saya pada saat itu sudah seperti mewakili kelas dalam acara apa, mewakili Benar, kelas benar. dalam kegiatan apa, dalam diskusi apa, setidaknya saya sudah merasakan itu. Kemudian di awal kelas 10 saya naik ke kelas 10 masuk ke SMA 2 itu saya pertama kali itu ikut organisasi Paskib. Oh, iya, Pas ada iya, iya. bukaan di penerimaan raport penerimaan siswa baru itu, Iya, benar. saya langsung ikut untuk penerimaan Paskib itu. Dan ya rezeki masih diberikan kesempatan untuk langsung bergabung bersama Paskib. Tim Mas. Iya, kemudian ada penerimaan pembukaan untuk organisasi OSIS. Iya. Saat itu saya bersama dengan 80 teman-teman yang lainnya memperebutkan berapa ya pada saat itu? 22 kursi. 22 kursi di keorganisasi OSIS. Jadi bagaimana caranya kita berkompetisi dengan teman yang lainnya untuk memperebutkan organisasi OSIS itu, tapi memang saya dari awal sudah belajar lebih banyak, sudah untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi. Saya membuka YouTube bagaimana untuk interviewnya, kemudian juga bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Saya sudah mempelajari di berbagai media sosial, berbagai
platform digital saya sudah beberapa sudah saya tonton, sudah saya pelajari, dan alhamdulillah pada saat kegiatan, pada saat pelaksanaan untuk seleksinya, saya dinyatakan lulus untuk menjadi anggota OSIS di periode 22-23. Itu menjadi kebanggaan bagi saya sendiri bagaimana persiapan saya sebelumnya itu dibayar konstan Iya. dengan apa yang saya peroleh setelah itu. Dan ya sudah, setelah itu saya memiliki keinginan menjadi ketua OSIS, saya Akhirnya teruskan. jadi. Ya, saya teruskan untuk prosesnya, saya teruskan untuk konsistensinya. Saya kerja keras, optimis, dan juga harus berpegang tanggung jawabnya sampai akhir jabatan. Dan alhamdulillah kemarin disebutkan untuk 3 calonnya, dan termasuk saya ada namanya. Kemarin pun pas hasil voting, saya jujur terharu, sangat terharu. Pada saat itu saya juga bisa dibilang menangis ya, karena saking harunya gimana saya Perjuangannya dari perjuangan awal. dari awal, terus juga eh, perasaan saya pada saat itu, kemudian juga keinginan saya tercapai semuanya. Saya sangat senang, sangat bangga dengan diri saya sendiri, dan juga mencoba untuk memberikan yang terbaik. Meskipun saya tahu untuk konsekuensi ke depannya, saya pasti akan terganggu di bagian studi, di bagian pendidikan saya akan terganggu, kemudian juga bagian prestasi saya terganggu. Tapi saya tekankan pada diri saya sendiri, kamu bisa memperoleh prestasi itu dari organisasimu. Kamu gerakkan organisasimu dengan baik, sehingga organisasimu dapat memperoleh prestasi bersama-sama. Itu sih yang saya Oke. tekankan di diri saya sendiri, agar tidak ada rasa penyesalan ke depannya kalau misalnya saya meninggalkan pelajaran, terus menunda penilaian harian, dan juga menyusul untuk tugas-tugasnya. Saya nggak ada penyesalan sama sekali. Yang penting saya telah memberikan terbaik di sisi lain, dan juga saya mengorbankannya itu tidak sia-sia. Iya, Itu benar sih. banget. Terus juga selama Mas Hasbi menjabat sendiri kan juga banyak program-program kerja kan pastinya. Iya, Terus juga kemarin juga program kerja yang paling baru ini juga kan ada Semanda Fest nih. iya. Kalau boleh tahu kira-kira gimana sih cara Mas Hasbi dan tim-timnya tuh mempersiapkan acara Semanda Fest itu dalam rangka memeriahkan ulang tahun Semanda juga ya Iya. Mas ya? Kalau yang pertama itu bicara tentang program kerja ya. Iya, Kalau biasanya itu kan meskipun kita ini ya, organisasi OSIS itu kan organisasi siswa intrasekolah. Berarti benar-benar. untuk kegiatannya itu lebih banyak yang di dalam sekolah atau lebih banyak kegiatan untuk warga sekolah. Tapi di sini kami pengen yang lebih wow, yang lebih hebat, dan yang lebih bermanfaat bagi yang orang-orang sekitar, bagi masyarakat sekitar. Bagaimana caranya kita juga harus mengadakan kegiatan untuk teman-teman di sini, untuk warga sekolah, kemudian juga bagaimana caranya pun kita harus membuat membuat program yang harus dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan berguna untuk masyarakat juga. Dan yang pertama itu, saya sudah sering melihat program-program kerja sebelum-sebelumnya, kemudian juga program kerja mungkin dari OSIS-OSIS SMA yang lainnya, SMA di kota besar, di kota sini, dan di kota yang lainnya. Itu memang kalau misalkan kebanyakan itu dari mereka menunggu waktu untuk melaksanakan program kerja. Misal nih, di bulan Desember ada kegiatan akhir semester, yang mereka laksanakan di situ. Di bulan Juli ada akhir semester juga dia melaksanakan di situ. Jadi ya kalau menurut saya itu kurang variasi sih. Kalau misalkan itu hanya biasa-biasa aja, dan juga untuk manfaatnya pun biasa-biasa aja. Nah, dari itu kita bagaimana caranya merancang untuk kegiatan yang baik, kegiatan yang berguna bagi masyarakat, itu alhamdulillah ya kita sebelumnya udah terlaksana untuk Semanda Mengajar. Kita Iya. mengajar di Desa Suren. Pada saat itu ada organisasi Karang Taruna Sana, itu sekolah senja. Kita setiap hari Sabtu dan Minggu kita bagi tugas, bagi jadwal, bagi piket untuk mengajar di sana, dan alhamdulillah itu sudah berjalan selama 6 bulan, 6 bulan tanpa Oke. terputus. Kemudian juga kita melaksanakan untuk kemarin ketika semuanya buka bersama di restoran, buka bersama di rumah teman dan yang lainnya, kita berbeda. Kami dari organisasi OSIS MPK, kemarin kami pada saat buka bersama untuk organisasi, kami laksanakan di panti asuhan atau panti Wirakarya Tama Oh. di sebelah di samping SMA 2 ini. Dan juga pada saat bulan Juni kalau tidak salah,
Saya itu kita ada kegiatan untuk Resik Kutoarjo. Oh, Iya. iya iya. Kalau misalkan biasanya itu kan kita bersih-bersih cuma di area sekolah ya. Di area sekolah. Tapi kita nggak mendapatkan perhatian dari pihak luar, nggak mendapatkan sorotan dari pihak luar. Bagaimana caranya pihak luar itu bisa melihat SMA 2 ini memang luar biasa di dalam bidang lingkungan, di dalam bidang prestasi dan semuanya. Memang harus kita usahakan bagaimana caranya. Dan kemarin kita laksanakan untuk program kerja Resik Kutoarjo, kita bersih-bersih di area Kutoarjo dan alhamdulillah mendapatkan sisi positif, mendapatkan tanggapan-tanggapan positif dari beberapa orang, dari beberapa masyarakat. Oke, terus kira-kira menurut Mas Hasbi sendiri kan dengan program kerja yang sudah ada dan mungkin sudah jalan, kira-kira untuk pandangan Mas Hasbi sendiri untuk dari sisi ketua OSIS, program kerja seperti apa sih yang Mas Hasbi sendiri tuh inginkan gitu? Apakah dengan program kerja yang sudah berjalan sendiri-sendiri udah sesuai dengan apa yang Mas Iya, Hasbi inginkan atau mungkin seperti apa sih pandangan Mas Hasbi terkait program kerja yang Mas Hasbi kalau inginkan? program kerja yang saya inginkan ya, Iya. ya kalau menurut saya program kerja yang efisien, fleksibel, Hmm. dan juga berguna bagi semua orang. Nah, itu yang program kerja yang saya inginkan. Jangan untuk hanya manfaat untuk satu organisasi saja, tapi untuk semua orang. Nah, harus seperti itu. Meskipun perlu biaya yang banyak, meskipun perlu persiapan yang matang, harus tetap kita laksanakan karena itu memang tanggung jawab dari kita semuanya. Bagaimana cara kita memilih program, bagaimana cara kita melaksanakan tanggung jawab yang kita pilih, itu harus kita perhatikan betul-betul. Terkait dengan program yang ingin saya inginkan, itu bukan program kerja yang menunggu waktu saja. Menunggu waktu yang Ah, pas dan juga menunggu kiriman dari luar. Biasanya kan ada ya oke. kegiatan luar itu masuk ke sini terus dikasihkan ke OSIS, dikasihkan ke organisasi sekolah. Itu saya kurang suka dengan kegiatan itu. Gimana caranya kita bisa naik namanya itu dengan kegiatan-kegiatan yang kita buat sendiri. Kegiatan-kegiatan Oh, yang kita berguna bagi masyarakat, bagi semua orang, bukan hanya warga sekolah, tapi untuk semua orang. oke Bagaimana oke. caranya kita harus ya melaksanakan itu semuanya lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau program yang saya inginkan, ya yang pertama yang tadi saya jelaskan, berguna bagi masyarakat. Apalah kita membuat program kerja kalau hanya berguna untuk warga sekolah. Iya, Itu sudah umum dilaksanakan di berbagai OSIS itu semuanya juga benar melaksanakan benar itulah. benar benar benar. Orang kita organisasi siswa intrasekolah, Iya. coba bisa dicoba untuk organisasi di luar sekolah. Kalian bisa Hmm, mencobanya untuk berguna bagi masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan juga memberikan dampak positif bagi semuanya. Mungkin bisa dicoba seperti itu. Kemudian harus berani bertanggung jawab dan harus berani ambil resiko. Misal kalian punya keinginan untuk mengadakan suatu konser dan untuk dananya misal katakanlah 500 juta, 600 juta. Kalian jangan langsung patah semangat dengan apa yang dibutuhkan, dengan apa yang dipersiapkan. Kalian harus tetap berusaha yang terbaik, harus dicoba terlebih dahulu dan jangan putus asa di tengah jalan. Dan kalian harus membuat planning-planning yang banyak bagaimana kalau misalkan di planning A kita kekurangan dana, di planning B kita masih kekurangan dana. Pokoknya harus banyak-banyak untuk memiliki ya kurang lebih paling enggak ada 3 plan lah kalau misalkan mau memiliki program yang besar iya iya. seperti konser dan yang lainnya. Terus harus juga fleksibel dengan waktunya, bisa kapan saja. Januari, Februari, Maret, April, pada saat apa saja harus berani untuk mengambil waktu tersebut. Meskipun nanti ada penilaian apa, bisa diundur 1 minggu, 2 minggu. Misal ada Ah, penilaian sekolah ya, iya iya. penilaian Kayak tengah tes semester, gitu. akhir semester itu bisa diundur 1 minggu, 2 minggu nggak masalah. Yang Hmm, penting kita setiap bulan itu target ada kegiatan, ada event, ada program yang harus dijalankan gitu. iya. Berarti emang harus dipersiapkan banget dari awal terkait persiapan tanggal, terus juga bermanfaat atau enggaknya itu juga Iya, pasti betul diperhatikan betul. juga. Nggak mungkin hanya untuk bermanfaat bagi warga sekolah juga, tentunya juga mungkin untuk masyarakat-masyarakat sekitar sekolah juga. Iya, Terus juga selama Mas Hasbi menjadi ketua OSIS sendiri, itu mempengaruhi nggak sih buat prestasinya itu juga? Karena kan Mas Hasbi juga selain
jadi ketua OSIS kan Mas Hasbi biasanya kan juga Iya. sebagai pelajar juga kan basicnya. Kira-kira gimana sih cara Mas Hasbi ngebagi waktu buat belajar sama organisasi? Kalau untuk organisasi dan juga sama pendidikan ya, itu memang menjadi permasalahan yang sama sih di semua organisasi biasanya. Kita sebagai organisasi itu harus berani ambil resiko di mana kita berani meninggalkan pelajaran demi organisasi kita berjalan dengan baik. Tapi kita di sisi lain juga harus fokus dengan pendidikan yang kita tekuni saat ini. Jadi kalau bagi saya sendiri memang rintangan terbesar bagi saya itu menyeimbangkan antara organisasi dan juga menyeimbangkan antara pendidikan. Tapi untuk bagi saya sendiri, saya menyusun skala prioritas di mana yang paling penting saya laksanakan terlebih dahulu. Kalau misalkan penilaian harian, kemudian juga tugas-tugas bisa menyusul, ya saya usahakan menyusul. Kalau misalkan tidak bisa menyusul, ya saya utamakan baru organisasinya. Yang penting bisa membagi waktu. Artinya Gitu. tetap dibuat skala prioritasnya juga ya Mas ya. Ya, betul, betul. Terus juga kan selama Mas Hasbi jadi OSIS terus juga masa belajar kan Mas Hasbi juga ikut OSN fisika tuh kemarin. Iya, iya. Nah, waktu itu gimana sih cara Mas Hasbi buat ngebagi waktu belajar buat pelajaran OSN sama kegiatan-kegiatan di OSIS? Kira-kira tuh Iya. gimana sih Mas buat persiapannya gitu? Kalau untuk pembagian waktu OSN dan juga OSIS ya, kalau untuk saya sendiri itu pada saat OSN saya kurang lebih itu 3 bulan untuk OSN Iya. fisika itu. Kemudian kalau untuk tugas di OSIS, kan ada ya teman-teman yang tidak ikut ke organisasi OSN itu, maksudnya tidak ikut dalam OSN itu masih bisa untuk kesana kemari mempersiapkan dan yang lainnya itu masih bisa. Ya saya sebisa mungkin memberikan tanggung jawab itu kepada tim saya, percaya dengan tim dan juga percaya dengan apa yang tanggung jawab dari tim itu masing-masing, dan saya tekankan untuk setiap anggota itu harus memiliki tugas-tugas dan juga targetnya masing-masing. Paling ya pada saat itu saya di OSIS cuma memberikan keputusan lewat WA, lewat chat. Itu cuma memberikan paling mentoring dan juga paling ya diawasi lah paling tidak untuk programnya tetap berjalan. Kalau untuk belajarnya saya tetap fokus sih seperti biasanya. Pada saat OSN saya tidak memikirkan OSIS lagi. Oke. Soalnya saya sudah percaya dengan tim saya sudah percaya dengan kemampuan dari tim saya sendiri untuk mengolah dan juga menjalankan suatu organisasi, dan juga saya tidak terlalu terganggu dengan OSIS. Kalau untuk pembagian waktu sendiri, ya nanti kita pulang sekolah baru organisasi. Kita selama sekolah belajar OSN, malam juga belajar OSN, sorenya kita organisasi. Jadi ya kurang lebih harus mengorbankan Balance banyak juga. waktu. Ya. Berarti tetap memonitoring juga meskipun Mas Hasbi lepas, dalam artian tuh lepas untuk tugasnya tapi tetap memonitoring teman-temannya juga dalam melaksanakan Iya, tugas-tugasnya juga. betul, betul. Terus kalau boleh tahu suka duka jadi ketua OSIS itu apa sih Mas? Kalau untuk suka duka ya, kalau untuk pertama duka dulu sih. Kalau duka itu biasanya sudah dialami oleh teman-teman organisasi yang lainnya mungkin ya. Kita agak terganggu dan juga agak bagaimana membagi waktu pada saat organisasi dan juga pelajaran. Itu sih yang biasanya duka dari saya seperti itu. Terus juga tantangan-tantangan dari setiap program. Kadang kan saya sudah sampaikan ya untuk program itu berguna bagi masyarakat. Kadang juga dari masyarakat ada yang pro kontra dan juga harus bagaimana menanggapi masyarakat yang kurang sesuai dengan yang kita inginkan, itu harus bisa kita atasi dengan tantangan-tantangan tersebut. Dan yang paling besar itu tantangan bagi saya itu ketika bertemu dengan sponsor. Kadang itu Kenapa itu? saya kalau misalnya ketemu sama sponsor itu kadang juga pernah dimarahin karena nggak sesuai dengan regulasinya, terus juga pernah mendapatkan yang tidak target dari kami, tidak sesuai dengan kami inginkan, terus juga lama untuk feedbacknya itu lama. Itu yang menjadi tantangan bagi kami sih, tantangan bagi kami dalam mencari sponsorship, dan itu menurut saya tantangan terbesar di hidup saya untuk menghadapi semua itu. Oke. Iya. Terus kira-kira untuk Mas Hasbi sendiri gimana sih cara Mas Hasbi ngebagi waktu antara buat main sama teman-teman sama mikirin organisasi juga? Iya. Itu kira-kira gimana sih Mas? Kalau bagi saya sendiri ya, kalau untuk pembagian waktu itu kita di hari sekolah fokus terlebih dahulu dengan organisasi yang kita tekuni saat ini. Untuk pelajaran organisasi kita selesaikan dulu di hari-hari sekolah. Senin sampai Jumat kita fokus dulu ke sekolah,
baru Sabtu Minggu kalau misalkan ada yang mengajak main, ada info main, kita ikut. Soalnya kita kan sudah melaksanakan, sudah menyelesaikannya itu Iya. dari hari-hari sekolah ini, dari Senin sampai Jumat kita sudah melaksanakan semua, sudah selesai semua. Jadi pada saat main kita tidak memiliki beban sekali, Lepas tidak gitu ya. iya bisa nyaman kemana-mana, bisa tanpa khawatir pergi kemana-mana. Itu yang menjadi perhatian bagi saya sih. Kalau misalkan teman-teman punya organisasi, terus pelajarannya juga berjalan, terus juga pengen main. Kalau misalkan organisasi dan juga pelajarannya belum selesai, jangan sekali-sekali pergi main bersama teman-teman. Pasti ada hal yang terfikirkan, tidak enak di hati dan juga mengganjal apabila tetap pergi main dengan beban-beban yang masih ada. Maka dari itu diusahakan bagaimana caranya tetap harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa main. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti emang harus pikirkan tugas-tugasnya dulu, selesaikan Iya, tugas-tugasnya dulu, baru kalau misalkan udah selesai baru kita bisa refreshing betul gitu. betul. Jadi janganlah kalau misalkan mau refreshing tapi tugasnya itu belum selesai, tapi Iya, bakal kepikiran juga pastinya ya. betul. Bakal kepikiran, bakal nggak enak juga pada Iya, saat benar. jalan-jalan. Terus juga berarti ini kan tahun terakhir Mas Hasbi menjabat jadi ketua OSIS ya. Iya. Kalau boleh tahu ada nggak sih pesan-pesan Mas Hasbi buat penerus-penerus tim OSIS selanjutnya? Kalau untuk pesan-pesan sih ya, untuk berikutnya ya, untuk generasi Iya. berikutnya, ya saya cuma mohon aja sih kalau misalkan untuk saat ini program-program yang sudah ada di angkatan saya dan juga masih bisa dilanjutkan, mohon untuk bisa dilanjutkan aja sih. Dan juga saya mohon untuk tahun ini kita sudah memasang standar untuk OSIS MPK SMA Negeri Doporjo kurang lebih seperti ini. Dan untuk tahun depan saya berharap jangan sampai ada penurunan sedikit pun sama sekali. Jadi saya berharap tetap sesuai standar atau malah bisa ditingkatkan, dan juga untuk pesan-pesannya tetap semangat. Pastinya kalian akan menemukan tantangan-tantangan yang lebih baru, tantangan-tantangan yang lebih menarik yang harus kalian atasi, dan juga kalian harus bisa mempererat tali silaturahmi, mempererat kekeluargaan dengan satu tim tersebut. Jangan sampai kalian terdapat senioritas, jangan sampai kalian ada permasalahan, permusuhan di antara satu tim itu. Jadi tetap harus kekeluarganya ditingkatkan, satu tim itu harus benar-benar tali silaturahminya, tali kekeluargaannya ditingkatkan, dikuatkan, dan juga jangan sampai ada permasalahan di dalam situ. Saya pesan senioritas tidak ada di dalam OSIS dan MPK, tetap yang pertama itu persaudaraan. Gitu aja sih. Jadi emang harus tetap menjunjung kekeluargaan juga agar terbentuknya sifat keharmonisan dalam suatu organisasi juga. Soalnya itu juga kunci dalam kita Bener melaksanakan banget. program itu secara nyaman, secara enak bersama-sama, itu adalah kekeluargaannya. Kalau misalnya kita udah ada permasalahan dengan orang satu tim itu, kita melaksanakan ini nggak ada enaknya, pasti nggak ada enaknya. Bener. Pasti ya ada rasa malas, ada rasa benci, ada rasa kesal, itu pasti ada. Maka dari itu yang paling utama itu ya persaudaraan terlebih dahulu, baru komunikasi gitu sih. Terus kira-kira buat Mas Hasbi sendiri ada nggak sih menurut Mas Hasbi kandidat calon ketua OSIS seperti apa sih yang dapat menggantikan posisinya Mas Hasbi buat besok gitu? Kira-kira ada nggak sih kira-kira? Kalau untuk itu ya, kalau untuk kriterianya ya, kalau dari saya nggak banyak-banyak aja sih. Yang pertama itu berani bertanggung jawab, berani ambil resiko, berani bertanggung jawab, berani untuk memberikan keputusan. Itu yang pertama. Kemudian juga dapat mempererat dan juga dapat meningkatkan kembali untuk persaudaraan di antara tim tersebut. Dan harus bisa memotivasi seluruh anggotanya bagaimana caranya, harus tetap semangat dalam menjalankan program, harus tetap konsisten dalam menjalankan suatu aktivitas dan juga kegiatan. Kurang lebih seperti itu sih. Yang pertama itu berani, yang kedua itu ini tadi yang kedua Bisa bertanggung jawab siap juga. bertanggung jawab, berani ambil resiko, Ambil. dan juga harus bisa Mempererat, memotivasi teman-teman yang lainnya. Kurang lebih seperti itu sih. Terus juga terakhir nih, ada nggak sih
harapan harapan buat teman-teman SMA Negeri 2 Purworejo ke depannya buat Mas Hasbi, kira-kira ada harapan nggak? Ya. Kalau untuk harapan sendiri ya buat warga sekolah itu ya yang pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada warga sekolah yang sudah mendukung dan juga selalu mendukung acara kami, dan juga pesan dari saya sih kurang lebih kita sebagai panitia itu sudah banyak sekali mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, materi, semuanya kita korbankan. Kita membuat program, membuat kegiatan itu juga untuk warga sekolah, untuk kita semuanya. Kita cuma perlu dihargai sebagai sebagai panitia aja sih, dihargai untuk pengorbanan yang kita berikan, pengorbanan yang kita keluarkan, dihargai dengan cara antusias aja, antusias dalam setiap kegiatan yang kita adakan, antusias setiap kegiatan yang kita laksanakan, ya pokoknya ikuti seluruh program dan juga kegiatan yang ada. Intinya kita lelahnya panitia, terus suka dukanya panitia akan terbayar apabila acara kita berhasil, acara kita diikuti oleh semua orang, acara kita diantusiasi oleh semua orang. Kalau misalkan kita itu nggak berharap dikasih uang, kita nggak berharap dikasih makan, cuma yang penting antusiasme dari semua orang, antusiasme untuk mengikuti seluruh program kita itu yang paling penting. Soalnya kita sudah mengorbankan banyak sekali hal yang menurut kita itu berat, tapi kita malah nggak mendapatkan sisi positif, Iya. nggak sisi positif dari warga sekolah untuk yang kita perjuangkan untuk kegiatan yang malah tidak memberikan sisi positif. Ya lama kelamaan kami dari panitia ya mohon maaf belum bisa sudah tidak bisa memberikan kegiatan-kegiatan lagi karena kita udah memberikan kegiatan tidak ada dukungan sama sekali, dan ya kurang lebih seperti itulah, paling tidak ada kontribusi dari warga sekolah dan juga teman-teman yang lainnya. Paling tidak ikut serta aja sih. Iya, berarti nggak perlu diberikan yang terbaik, yang penting harus memberikan feedback yang Iya. seimbang juga. Iya, betul. Setelah pengorbanannya seberapa, terus juga harus memberikan sifat antusiasme lah Betul, buat betul. memeriahkan juga, karena juga ini juga demi kebaikan kita semua juga, selagi Iya. ini masih positif, kenapa enggak gitu kan. Betul sekali. Oke Mas Hasbi, thank you banget udah ngobrol-ngobrol hari ini. Ini udah nggak kerasa udah 40 menitan ya Iya. teman-teman. Jadi oke teman-teman, terima kasih telah menonton obrolan kami yang sangat memotivasi banget tentunya. Kita juga bisa belajar banyak dari Mas Hasbi terkait gimana cara leadership, gimana kita bisa menanamkan jiwa leadership, bagaimana cara kita memiliki sifat berorganisasi yang baik dan benar teman-teman. Betul. Ya thank you teman-teman, dan thank you juga Mas Hasbi telah menjadi questers pada hari ini. Iya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Tetap ikuti keseruan kita pada podcast kali ini. See you di next video selanjutnya. Dadah.